Nah, baru Bapak Ibu semuanya kita persiapkan namanya fungisidanya atau obatnya. Jadi silakan dibagi, mungkin bakal kelompok aja lah. Silakan nih bersama-sama aja, Pak. Silakan, di situ ada contoh. Ini kan salah satu contoh aja cara mengendalikan namanya antraknosa. Kan seperti itu. Itu obat-obat yang biasa dipakai buat penanganan antraknosa. Antrak atau latop. Jadi ulun pengen menjelaskan dulu ke pian seberataan. Mohon dipahami tabelnya lah. Jadi di sini ada namanya nama dagang, ada kan kelihatan? Nama dagang. Kemudian yang di sebelahnya ada namanya nama umum atau bahan aktif, ada tidak? Ada kan? Dan yang selanjutnya adalah kode cara kerja. Nah, ini yang mesti kita pahami soal pestisida, soal fungisida atau soal bakterisida. Jadi begini Bapak Ibu semuanya. Contoh, Basoka kode cara kerjanya berapa? M3. Kemudian Kolonta 70 WP nomor 15. Kode cara kerjanya berapa? M3. Nah, ulun pengen menjelaskan ke pian apa yang dimaksud dengan kode M3. Kenapa di sini banyak banget M3? M3 itu seperti gula. Cuman ada yang gula merah, ada yang gula putih, begitu kan? Ada yang gula stevia misalnya dan lain sebagainya. Tapi tetap sifatnya pemanis. Jadi terkadang ada orang mencoba ini, merek ini jar sudah bahan aktifnya misalnya propinep kode M3. Ternyata kada mempan. Kemudian dia mencoba pestisida lain dengan bahan aktif yang berbeda. Ternyata kodenya juga M3. Ulun yakin kada bakal mempan. Harusnya bila M3 kada mempan, cari yang bukan M3. Nah, di sini silakan, di sini kan ada M3. Nah, M3 ada M1, kemudian ada M5 dan lain sebagainya. Dan biasanya kode yang ada bertuliskan M itu sifatnya kontak. Dan kemudian ada lagi namanya sistemik. Jadi ulun menjelaskan dulu lah apa itu kontak dan juga apa itu sistemik. Jadi kontak itu bilanya kena hanya mematii. Bila kada kena kada bakal mematii. Sistemik berarti diserap tanaman dulu. Diserap tanaman kemudian masuk ke dalam jaringan tanaman baru menyerang. Jadi kalau tanaman kita belum kena penyakit, berarti penyakitnya di dalam atau di luar? Masih di luar. Berarti tidak perlu sistemik. Cukup menggunakan kontak. Ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau tanaman kita belum kena, berarti kan penyakitnya belum dalam tubuh tanaman, masih di luar, cukup kontak, selesai. Tapi kalau penyakit sudah di dalam tubuh tanaman, berarti kan orangnya di dalam. Tidak bisa kontak lagi. Harus ada obat yang masuk ke dalam jaringan tanaman buat menyerang penyakit tersebut. Makanya cari yang sistemik. Nah, jadi begitu itu bedanya. Dan biasanya yang sistemik ini harganya lebih mahal daripada kontak. Nah, jadi silakan ya Bapak Ibu semuanya pahami di sini bahwa ada namanya kontak, ada juga namanya sistemik. Terkadang ada tanaman yang justru berisiko menularkan kepada tanaman yang lain, kan begitu juga. Ini sudah kena, nah beresiko menularkan ke tanaman yang lain. Maka sistemik silahkan dicampurkan dengan kontak. Nah, begini Bapak Ibu semuanya, silahkan dilihat di kode cara kerja, kita akan mempelajari soal sistemik. Nah, sistemik ada kode 1, ada kodenya 3. Kan di sini 1 dalam kurung sistemik. Ada tidak yang 3 dalam kurung sistemik? Ada tidak yang 27 dalam kurung sistemik? Ada yang 40, ada yang 43, ada yang 28 dan lain sebagainya. Apa kok seperti ini ya kada? Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ini silakan, ini sudah ada ulun jelaskanlah kode bahan aktif. Jadi kalau pian misalnya contoh menukar mereknya Konasol, bahan aktifnya Hexa. Nah, Konasol ada nomor 16 ada. Nah, kalau pian nukar Nativo bahan aktifnya tebuconazol. Coba lihat tebuconazol, ada tebuconazol, mereknya Folikur. Nomor 2425. Tebuconazol golongan kode cara kerjanya berapa? 3. Sebaiknya cari yang bukan golongan 3. Bilanya sudah kebal terhadap golongan 3, cari golongan lain. Bila sudah kada mampu lagi diatasi sama golongan 3, biar makai yang harat apapun kada bakal mampu. Karena golongan 3 sudah kebal, maka kita cari golongan lain. Apa golongan lain? 1. Apa golongan 1? Benomil. Carbendazim, itu golongan 1. Kemudian metiltiofanat, topsin golongan 1. Jadi kalau memang kebal terhadap golongan 3, jangan pakai golongan 3 lagi. Kenapa kalau kita paksakan misalnya contohlah sama difenoconazole.
dan azoxystrobin mereknya Amistartop. Sudah kebal lawan Amistartop yang tembak pakai Nativo. Kebal kan Nativo kan difenoconazole. Pian ganti ke tebuconazole di Nativo misalnya. Ada kan Nativo itu tebuconazole kalau tidak salah ya lah. Dan ternyata tebuconazole resisten lagi atau kebal lagi, maka Anda hanya akan membuat bahan aktif tersebut jadi sia-sia dan kada bakal mampan di kampung kita. Maka caranya bila kada mempan golongan 3 cari golongan lain. Nah, faktanya semalam tuh kami kada kawa menangani yang kena antrak dengan menggunakan golongan 3. Kami pakai namanya Simoxanil. Ada kada Simoxanil di sini bahan aktif, coba dilihat. Nomor 19 kami pakai Simoxil. Mampan Bapak Ibu semuanya. Jadi pian patokannya tuh kayaknya lah bilanya, wah aku jar sudah memakai merek A. Ya kan sudah memakai merek A. Coba lihat dulu di tabel ini, makanya ini karena ulun tempel. Lihatinya golongan berapa gerang? Bahan aktif misalnya contoh bahan aktifnya karbendazim, berarti kan golongan 1. Maka kaina bila nyepian apa yuk kaina kegantiannya supaya harat. Maka jangan pakai ada golongan 1-nya. Berarti topsin kada boleh pakai. Benlok atau benlok. Nah, benlok kada boleh pakai. Karena benlok itu binomil. Kemudian lagi misalnya ternyata pian yang dipakai itu Simoxanil misalnya dipakai terus. Jadi Simoxanil pun bila nyepian pakai terus bisa jadi juga bakalan kebal. Maka kan udah tahu golongan 27 nah ini jangan lagi pakai golongan 27, pakai yang lain lagi. Jadi nang kode cara kerja ini nang penting. Kami mengatasi antraknosa alhamdulillah irit banget. 10 biji karena semalam sekali ulun sampurtakan. Kebetulan di ulun betakon di daerah Tilang sana bubuannya banyak nimbak pakai apa. Ya kan, nimbak pakai apa? Kebetulan yang di situ tuh kebanyakan pakai yang kontak. Oh, sistemik belum. Sudah ulun tembak pakai skor, ada kalau ulun bawa skor semalam. Skor itu kan ujar kita perangsang, padahal itu fungisida. Nah, kan fungisida. Ulun skor itu kan bahan aktifnya di pinoconazole aja. Udah pakai skor itu aja, kada perlu nukar Amistartop. Karena Amistartop itu kan ada azoxystrobin lawan difenoconazole. Jadi ulun difenoconazole sorangan aja pakai skor aja ampi 10 biji aja semalam kena antrak. Ada kan yang di belakang kantor parasit kan kada ada antraknya tuh sama sekali kan. Ada karena semalam 10 biji udah karena ulun tahu bahwa di daerah situ jarang banget orang pakai golongan ajol, masih ulun tembak pakai ajol selesai. Ya. Nah, jadi cara mengawani gitulah bilanya memang ternyata sudah kebal terhadap bahan aktif golongan M3. Nah, golongan M3. Jadi jangan pakai M3 lagi. Cari M lainnya, M5 misalnya ada kan chlorothalonil. Mereknya Daconil, Romanil. Ini biasanya nil di belakangnya selain pada kuda nil. Jadi kebanyakan kita gitu kan terlalu memaksakan golongan M3. Kebanyakan banget di mana-mana tuh banyak banget pakai M3 kontaknya. Nangnya lebih parahnya lagi, ada yang mencampur kabriotop dengan antila. Anda hanya akan menambah kekebalan. Antila bahan aktifnya mancozeb golongan M3. Sementara coba lihat kabriotop di sini, metiram golongannya berapa? M3 juga. Harusnya bila hendak mencampur jangan lawan antila. Campurnya lawan chlorothalonil, lawan daconil, itu yang pas. Karena golongan di sini kan ada golongan 11 piraklostropin ditambah M3 tambah M5. Kuat dia karena 3 yang menyerang. Jadi maksudnya tuh kayak ini Pak, kalau dalam ulun pisahkan ke insektisida dulu, berkisah ke insek dulu. Nah, insek golongan ini tuh maksudnya bertujuan untuk bagian apa-apa yang diserang. Contoh, ada namanya golongan sarap, racun sarap. Jadi bilanya ditembakakan, kena hama atau kena serangga, berarti otak yang dipengaruhinya. Ada tuh racun kontak lambung, berarti lambung yang diserap di anunya serangnya. Itu kode cara kerja itu menunjukkan bagian mana yang diserang obat. Kemudian lagi kan saraf, kemudian lambung, ada namanya racun pernafasan. Jadi di sini paru-paru yang diserang. Nah, jadi jar ulun lah kenapa kita mesti paham soal kode cara kerja. Kalau memang ternyata lambung ini sudah kebal, lambungnya ini kan karas nih kisahnya. Kan begitu, lambungnya kan sudah karas, maka jangan dipaksakan kita tuh, kalau kita paksakan ditambah dosisnya lagi, makin karas lagi lambung hamanya. Maka bilanya sudah racun lambung kada mempan, cari kode cara kerja yang sifatnya racun saraf. Kan lambung orang kebal, tapi saraf kan belum, udah timbak ke sarafnya. Yang ulun maksud kenapa kita mesti ganti cara kerja, sama juga dengan
dengan fungisida sama, dengan pengendalian penyakit itu sama. Jadi ketika kebal terhadap sintesis protein, kan namanya kan sintesis protein nih dari penyakit, maka kita harus cari enzim. Protein kan kebal nih, pemecahan proteinnya kadang-kadang lagi dicegah protein tetap menyatu nih di penyakitnya. Maka kayak pacarnya enzimnya pulang kita serang. Ibaratnya tuh hama tuh kayak parutnya sudah kebal, sarafnya yang diserang, atau pernapasannya atau paru-parunya yang diserang. Jadi kalau sudah kebal terhadap suatu kode cara kerja, jangan memaksakan cara kerja tersebut. Karena kita tahu kalau ujar orang, kita melihat ada orang yang berjalan tanpa sandal, betisnya itu kan keras ya kada. Pokoknya ada bersandal bertahun-tahun kan, lihat ya telapak betisnya lain lawan kita. Telapak betisnya kan lain lawan kita. Kenapa coba? Karena sudah terbiasa, sering digunakan seperti itu. Contoh, siapa di sini ada main gitar? Main gitar biasanya di sini keras ya kada. Nah, itu kan karena memang sudah terbiasa. Memang gitar bujurnya lain, memang gitar yang di sini becaluk kantong lain. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau memang hama itu sudah terbiasa, perutnya diserang gara-gara diserang menggunakan insektisida yang kandungannya atau cara kerjanya sifatnya adalah kontak lambung, maka lambungnya lawas-lawasan keras. Maka kalau keras tersebut kita paksakan jadi double ya dosisnya, bakaras terus. Akhirnya lawas-lawasan kada mempan lagi. Maka mun ulun jangan dipaksakan pakai racun saraf. Nah, jadi kenapa ulun ini akan ulun tempel, ulun minta pian nempel, terserah pian. Di sini kan sebuting nih di warung yang lah. Kemudian di mana lagi silakan tuh kan ulun bagiakan ke pian, terserah aja kemana kah menempel kena. Supaya orang tahu, oh aku sudah pakai yang ini nah, kada mempan lagi, sekalinya golongannya golongan 3. Berarti jangan lagi kayaknya cari yang golongan 3. Tebokonazol jangan dipakai, propikonazol jangan dipakai, heksakonazol atau difenokonazol jangan lagi dipakai, cari bahan aktif lain. Jadi kalau sudah caranya kayak ini, insya Allah kita kawa mengendalikan. Ulun kada jauh-jauh buktinya kan parasit melihat kalau parasit kada kena kalau semalam tantrak. Selama ini tuh kesalahan fatal kita karena kita kada tahu kode cara kerja di sini. Nang diserangnya tuh kada tahu. Maka ulun hendak penyuluhan di sini mumpung ulun masih di Dangu, kayak itu mumpung ulun masih di Dangu Labung Anak, ulun insyaallah bilanya ada yang kesempatan kayak ini pian hakun berhadir kayak ini, ulun siap aja memberi penyuluhan terus. Ulun kada tahu urusan, pokoknya nang ngaran buhan pian nih petani ulun kayak pacarnya buhan pian di sini tanggung jawab ulun bertaan. Jadi silakan ya. Jadi pada prinsipnya semua penyakit itu sama. Jadi kayak misalnya contoh kayak fusarium, ya kan, kena fusarium. Berarti kan fusarium tuh di bagian perakaran. Maka otomatis pestisidanya sebaiknya juga diaplikasikan pada bagian perakaran. Dan mungkin puan-pian di sini betakon nang kana fusarium baik dicabut kah, baik kada yang kayak itu. Sebelumnya waktu ulun masih kuliah, sebelum ulun menggawi, ujar orang dicabut, dibakar ujar orang. Nah, setelah ulun menggawi, kemudian ulun uji cobakan, dibiarkan saja. Tapi yang kena tersebut itu dikelilingi dulu pakai fungisida. Jadi biarkan aja di sana. Karena terkadang kita mencabut tiba-tiba ada nang tanah tahambur tahiga. Meskipun pian kalau pernah melihat di mikroskop hanya sedikit aja 1 gram. Ketika pian masukkan ke dalam mikroskop terdapat 1 juta bakteri. Bahkan semalam tuh ulun minjam nih sedikit aja sebiji ulun bawa penyayan yang kena ini sedikit ulun gesek pakai pisau, ulun gesek, kemudian ulun celupkan pisau gesekan. Nah, kemudian gambarnya dikirim semua itu banyak benar. Jadi nangka ini pian nangka ini nih, ini di dalamnya ada jutaan bakteri dan juga jamur banyak benar. Jadi yakinlah kita pas kita mencabut tuh kada tabulan gear kemana-mana. Udah kalau memang ya sudah biarkan aja di sana, tapi silakan kocorkan di bagian situ. Ini hanya berbagi pengalaman gitu kan. Jadi ulun tuh apa yang ulun sampaikan tuh istilahnya rugi juga ulun nyampaikan teori. Jadi ulun sampaikan tuh ke pian-pian sabarataan itu napa ulun sudah ulun gawi. Apa yang sudah ulun kerjakan tuh ulun sampaikan.